Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di aplikasi elektronik kinerja Kabupaten Konawe Selatan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai menu rencana aksi dan rencana aksi strategis JPT. Terkait kedua submenu tersebut, yaitu rencana aksi pada menu SKP umum dan rencana aksi strategis JPT pada menu SKP JPT, kami gabungkan keduanya. Karena tata cara penginputannya sama sekali tidak ada yang berbeda. Tapi untuk contoh, saya akan memilih rencana aksi pada menu SKP umum dan untuk JPT silakan menyesuaikan. Sebelumnya, kita sudah menambahkan sasaran strategis bagi non-JPT ataupun sasaran kinerja unit bagi JPT beserta indikatornya. Untuk itu, Bapak Ibu dapat melihat data-data tersebut pada halaman ini, di mana yang berwarna biru merupakan sasaran strategis bagi non-JPT ataupun sasaran kinerja unit bagi JPT, dan yang berwarna orange merupakan indikator dari masing-masing sasaran tersebut. Oh ya, Bapak Ibu, pastikan setiap sasaran sudah memiliki indikator masing-masing, karena inilah dasar dari penginputan rencana aksi ataupun inisiatif strategis. Baik, kita mulai. Pertama-tama pilih button yang berwarna biru dengan icon tambah atau plus ini pada pojok indikator yang akan kita tambahkan rencana aksinya. Maka akan muncul pop-up atau form seperti ini. Mungkin sedikit membingungkan, tapi tenang saja, kita akan bahas satu persatu secara detail. Semoga tidak bingung. Yang pertama, tersaji data tahun, yaitu tahun 2023 sesuai dengan tahun periode kerja kita. Berikutnya sasaran strategis bagi non-JPT ataupun sasaran kinerja unit bagi JPT. Dan berikutnya adalah indikator dari sasaran tersebut. Nah, indikator inilah yang akan kita susun menjadi rencana aksi atau tahapan-tahapan kegiatan sehingga indikator tersebut bisa terwujud. Atau mungkin gamblangnya seperti begini. Kita ambil contoh lain ya. Misalkan saja indikator kita terwujudnya peraturan bupati tentang peta SPB. Jadi bukan indikator yang tadi, tapi indikator baru ya. Terwujudnya peraturan bupati tentang SPB. Tentu saja ya, peraturan bupati tersebut tidak langsung terwujud. Pasti ada step-stepnya atau ada tahapan-tahapan. Contohnya, yang pertama sekali kita lakukan apa? Mengadakan audiensi dengan stakeholder. Dalam hal ini adalah OPD. Yang kedua adalah mengumpulkan dan verifikasi data. Tahapan selanjutnya lagi yaitu menyusun draft perbuk, dan yang terakhir adalah menetapkan perbuknya. Nah, Bapak Ibu, tahapan-tahapan itulah yang menjadi uraian rencana aksi kita. Nah, ini semua kita tentukan penjadwalannya. Kalau di bulan 1 ya di bulan 1 semua. Kenapa? Inilah yang nantinya akan dipantau progresnya menjadi worksheet harian. Oke, sudah cukup penjelasan gamblangnya. Di sini indikator KBTIK adalah terwujudnya sistem informasi manajemen daerah yang targetnya adalah 2 buah atau 2 aplikasi. Tentu saja indikator ini tidak ujuk-ujuk langsung terwujud seperti sihir. Pasti ada tahapan-tahapan pelaksanaannya. Saya kasih contoh, misalkan tahapan pelaksanaannya seperti berikut. Yang pertama itu tersajinya dokumen analisa kebutuhan data OPD. Setelah tersajinya dokumen, pasti harus disusun lagi desain grafisnya ya. Berarti tersajinya dokumen diagram desain interface sistem informasinya. Setelah itu mungkin tersajinya dokumen diagram alir sistemnya atau flowchartnya dan basis datanya. Yang terakhir terwujudnya pelatihan atau terlaksananya pelatihan dan sosialisasi sistem informasi. Itu hanya contoh. Tapi untuk di sini saya ambil contoh yaitu tersajinya dokumen analisa kebutuhan data OPD. Nah, analisa inilah yang akan kita tentukan tahapannya ya, yang menjadi tahapannya. Baik, saya isikan langsung. Yang pertama tersajinya dokumen analisa kebutuhan data OPD. Kalau sudah save atau simpan, isi lagi tahapan berikutnya beserta targetnya. Baik, saya ambil contoh di bulan Januari dan ini ada 2 dokumen ya. Satuannya tentu saja dokumen, tapi saya isi 2 saja di sini. Bapak Ibu, misalkan targetnya adalah bilangan ribuan diisi tanpa titik ya. Atau misalkan angka desimal.
Tanda komanya diganti dengan titik. Contoh ya, misalkan 1,5 itu kita tulisnya 1.0. Untuk angka misalkan saja 1000 diisi seperti ini ya, 1000 tanpa titik. Begitu juga dengan ratusan ribu dan seterusnya. Lalu simpan dan silahkan tambahkan untuk rencana aksi selanjutnya di indikator yang sama jika masih ada. Tapi jika sudah tidak ada, silahkan lanjutkan ke rencana aksi indikator selanjutnya. Oh ya, Bapak Ibu, kalau terjadi kekeliruan atau ingin menghapus ya, silakan pilih button yang berwarna kuning ini. Ini banyak opsinya ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dulu tutorial tentang cara penginputan dan pada rencana aksi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.